Yes, Sudah. ya, aku mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalan singkat dulu. Perkenalkan, saya Dwi Sulistiani dengan NIM 2311110065 dan rekan saya ada Zahra Adian Indita dengan NIM 2311110027. Lalu ada Ratih Ambara Sukma dengan NIM 2311110037. Ada Gabriela Pandiangan dengan NIM 2311110045 dan Hafsah Indira Denaila dengan NIM 2311110056. Pada malam hari ini, kami akan memaparkan mengenai analisis klasterisasi ASI eksklusif di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2024. Oke. Yang melatar belakangi kami untuk menganalisis dataset ini yaitu karena target nasional ASI eksklusif di Indonesia itu sebenarnya sudah yaitu 80%. Namun di Indonesia sendiri belum mencapai target tersebut di semua provinsinya. Padahal ASI eksklusif itu sangat penting untuk pertumbuhan bayi dan dalam mencegah stunting, sehingga dibutuhkan analisis berbasis data untuk mengetahui pola distribusinya dan perubahannya di antar provinsi dari tahun ke tahun. Oke. Selain itu ada tujuan lain. Yang pertama yaitu untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan capaian ASI eksklusifnya dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Lalu untuk mengidentifikasi perubahan klaster dari tahun ke tahunnya dan memberikan insight untuk pengambilan kebijakan kesehatan atau langkah ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada dataset. Dataset yang dipakai adalah ASI eksklusif Indonesia di tahun 2015 sampai tahun 2024. Isinya adalah persentase ASI eksklusif per provinsi dari tahun 2015 hingga 2024. Jumlah provinsinya adalah 34 setelah data dibersihkan. Data terdiri dari 4 periode, yaitu 2015 sampai 2017, 2018 sampai 2020, 2021 sampai 2022, lalu ada 2023 sampai 2024. Next. Selanjutnya ada pra pemrosesan data, yaitu pertama menggabungkan semua file CSV berdasarkan kolom provinsinya, lalu menghapus nilai tidak valid, misal tanda min, mengubah semua kolom ke numerik, lalu menggunakan standar scalar untuk normalisasi data agar tiap fitur berada dalam skala yang beragam. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk metode Cummins clustering. Algoritma Cummins mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kemiripan nilai. Dalam analisis ini digunakan N cluster sama dengan 3 berdasarkan hasil elbow metodenya. Kemudian random state sama dengan 42 untuk hasil yang konsisten. Dan yang terakhir ada hasil clustering ditambahkan sebagai kolom baru atau cluster. Next. Untuk sampel unsure elbow kurvanya itu sumbu X atau jumlah klaster K menampilkan jumlah klaster yang diuji dari 1 sampai 9. Kemudian untuk sumbu E atau inertia menunjukkan jumlah total jarak kuadrat antara data dengan pusat klasternya, semakin kecil semakin baik. Kemudian titik-titik biru ini menunjukkan nilai inertianya untuk masing-masing jumlah klaster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu mengenai hasil scatter plot dari klasterisasi ini. Yang pertama, dari hasil scatter plot ini dapat diketahui bahwa setiap titik mewakili satu provinsi. Karena klaster yang digunakan itu adalah K3 atau klaster 3, yaitu yang terdiri dari 0, 1, dan 2,
maka warna-warna ini menunjukkan hasil masing-masing klasternya. Ada ungu, itu menunjukkan klaster 0, hijau untuk menunjukkan klaster 1, kuning untuk menunjukkan klaster 2. Dan sumbu X dan Y pada scatter plot ini itu merupakan fitur hasil transformasi dari data asli, di mana sumbu X-nya itu merupakan fitur 1 dan sumbu Y-nya itu merupakan fitur 2. Next. Lalu untuk klaster per periode. Pada comparison ini pengelompokan datanya menggunakan K3 yang seperti tadi yang dijelaskan, itu ada klaster 0, 1, dan 2. Contohnya kalau di comparison ini atau perbandingan, ini tuh terdapat Provinsi Aceh berada pada klaster 2 pada periode 2015 sampai 2017. Namun, berubah menjadi klaster 1 pada periode 2018 sampai 2020. Dan seterusnya. Jadi comparison ini menunjukkan perubahan tiap klaster di tiap provinsinya. Jadi di Provinsi Aceh sampai Provinsi Sumatera Utara seperti yang ada di tabel, itu mengalami perubahan klaster dari tahun periode 2015 sampai 2017 sampai klaster periode 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, visualisasi kali ini yaitu heatmap, yang sebelumnya itu hasil scatter plot. Kali ini visualisasi heatmapnya bisa kita lihat. Nah, ini sumbu yaitu nama-nama provinsinya, lalu sumbu X itu sebagai klaster sesuai periode waktu. Jadi klaster yang pertama itu tahun 2015 sampai 17, klaster kedua itu 2018 sampai 20, klaster ketiga tahun 2021 sampai 2023, dan klaster terakhir yaitu pada tahun 2024. Nah, pada heatmap ini semakin gelap warnanya itu berarti semakin rendah capaian ASI eksklusifnya. Kalau 0 berarti capaian ASInya rendah, kalau 1 capaian ASInya sedang, dan 2 itu capaian ASInya tinggi. Ini contohnya pada Provinsi Aceh. Itu terlihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2017 itu sudah bagus, hanya saja mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pada Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tidak pernah mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015 sampai 2024 itu capaian ASINnya rendah, dan ini perlu diperbaiki oleh sistem pemerintahan. Next. Nah, dari kesimpulan visualisasi tadi, K-means ini berhasil mengelompokkan provinsi secara bermakna. Nah, banyak provinsi ini mengalami pergeseran klaster dari waktu ke waktu. Ada yang mengalami peningkatan, penurunan, maupun stagnan. Nah, diperlukan pemantauan berkelanjutan. Hasil ini juga bisa dijadikan dasar untuk merancang kebijakan yang berbasis data historis dan tren capaian bagi pemerintah. Nah, untuk rekomendasinya itu provinsi yang stagnan seperti Nusa Tenggara Barat tadi itu perlu intervensi kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. Nah, provinsi yang menunjukkan perbaikan itu dapat dijadikan studi kasus keberhasilan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kami malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.